Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la quwwata illa billah. Ana min firqatu sadis Urid an atabayyan al-hadaratu al-islamiyah fi asli daulah as-sufiyah. Wa al-an Pak, ikannya udah lahiran duluan. Ikannya udah lahir duluan. Anaknya habis palingan. Siapa yang lahiran? Al-awwal Tunsabu al-usratu sufiyah ila sufiyat din al-ardili wa huwa min suyukhi sufiyah wa kana al-ittijah as-sufi qad intashara fi Iran natijah lil khulafat siyasiyah walil idtirabatin. Jadi al-hadratul islamiyah fi asri daulah sufiyah, peradaban Islam di masa daulah Sofia. Dinasti Sufi dinisbatkan kepada Syafi'uddin al-Ardabili, seorang tokoh yang mana hidup di kisaran 650 sampai 730 Hijriah. Jadi Syafi'uddin al-Ardabili ini merupakan pemuka Sufi. Adapun orientasinya itu mazhab Sufiyah itu yaitu telah tersebar di daerah Iran yang mana merupakan hasil dari konflik politik serta kekacauan dan menyebabkan pertempuran darah yang memisahkan antara negara tersebut. Wa tajma'u huna wa hunaka fi jama'atin ka jama'ati Durawish haula syaikh minasyuyukhi la'allahum yajiduna al-malazu fil ittijahi as-sufi ba'da an du'afa al-amal fil istiqrari fil biladi. Jadi maka bangsa tersebut ini memiliki maksud kepada aspek keagamaan dan mereka telah berkumpul di berbagai tempat sebagai jamaah dari beberapa jamaah di Darawish. Darawish itu di sekitar pemuka-pemuka atau orang yang memperoleh ilmunya. Jadi dia belajar di sekitar orang-orang yang memiliki ahli ilmunya itu. Oleh karena itu mereka ini menemukan arahan di dalam mazhab Sufiyah tersebut setelah mengalami masa kelemahan dalam pencapaian stabilitas negaranya. Wa kana Syekh Safiyuddin al-Ardabili wahidu min haula'i syuyukhi allazina ijtama'a lahum al-marid wal ittiba'il allazina kanu ya'tamiruna bi amrihi wala yukhalifuna lahu amran. Dan Syekh Syafi'uddin al-Ardabili adalah salah satu dari pemuka-pemuka yang mereka itu pada mengumpul sama Syekh Syafi'uddin al-Ardabili. Dan mereka tersebut berkeinginan untuk mengikuti dan patuh terhadap Syekh Syafi'uddin al-Ardabili terhadap segala perintahnya. Dan juga
menentang apapun yang terjadi padanya. Wa kana hadza syekh taqiyan zahidan yuhtaramahu al-muluk wa yaqtarabuna ilaihi wa jaa auladahu wa ahfadahu ala hadzan namti wa hadasa anna zara timur ahadan abna'i syekh wa sa'alahu Timur Langkah an matlabihi faqala syekh la syai' illa an tutlaqa al usra wa tuhassinu ila nasi fastajaba Timur Langkah limatlibihi wa azama syekh fi nufusin nasi indama ra'au al hakimu al jabbar yusaddi'u limatlibihi. Jadi beliau merupakan sosok yang bertakwa dan zuhud, yang mana banyak raja-raja yang menghormati dan menyegani beliau. Bahkan sampai-sampai banyak raja yang mendekati beliau. Dan bahkan anak-anak dan cucunya mereka pada datang karena dengan alasan bahwa raja-raja pun ingin akrab dengan beliau. Dan Timur Lang pun merupakan salah satu dari anak orang terkemuka yang mengunjungi dan menanyakan mengenai tuntutannya. Maka ia berkata, tidak ada satupun aku ingin melainkan kamu membebaskan tawanan dan berlaku baik terhadap orang-orang. Jadi Timur Lang ini dia berkata bahwa suruh membebaskan tawanan. Maka orang-orang Timur Lang ini nama tokoh mengabulkan tuntutannya, dan ia juga merupakan pemuka yang agung di hadapan orang-orang yang menyaksikan hakim terhadap hakim yang melakukan tindakan semena-mena. Lanjut. Ini sudah. Asbabu tasyi'us sufiyin. Alasan kaum Syafi'i memeluk Syiah. Ini akan Sufin itu Sufia akan dijelaskan oleh Ananda Ahmad Fauzi. Fala tafadhal mashkura. Ahmad Fauzi, al-antum mana? Ya udah, kita lanjut aja ya. Asbabu tasyi'u sufiyin. Alasan kaum Safawi memeluk ini As-Sufiyah. Lanjut. Wa kanat Iran kama kulla min qabli khadi'atil maghuli iddata qurun. Wa kana haula'i wasniyin kama anna ba'dahum dakhala an-nasaraniyah aw dakhala al-islami duna ayyurafa ruhihi wa hadaratihi kama zakarna min qabli wa ghalaba at-tashyi' ala man aslama man hakama al-maghul. Amma asy-sya'bu fakana ha'iran
du'atuhu al-ahdas falamma ja'a sufiyun waqafu amama usmaniyin wajaha laujahu a'linu tasyi'ahum liyakunu jabbahatun yuwajjihuna al-usmaniyah as-sinin wa yabda'u anna siyasiyah kanat min ahamul awamil allati dafa'at bisufiyin ila i'lani tasyi'iran fa inna Iran bizalika waqa'at baina jabhataini sanataini huma muntaqatun al-hindu wal atraku fi syirqi wa muntaqatus asyamu. Jadi negeri Iran itu seperti yang dikatakan sebelumnya itu mereka tunduk pada negeri Mongol selama beberapa abad dan mereka adalah penyembah berhala dan beberapa dari mereka itu masuk Kristen atau masuk Islam tanpa mengetahui semangat dan peradabannya. Seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya yang tadi di belakang bahwa Sufiyah itu menang atas mereka yang memeluk Islam dari pemerintahan Mongol. Peristiwa ketika Safavid datang dan berdiri di depan Ottoman secara langsung, mereka menyatakan Sufiyah mereka sebagai front menghadapi Ottoman Sunni dan tampaknya mereka memiliki politik dan dengan politik tersebut itu merupakan salah satu faktor terpenting yang mendorong Safawi untuk mendeklarasikan Syiah di Iran. Sehingga Iran terjadi di antara dua front selama 2 tahun. Wilayah India dan juga wilayah Turki di timur seperti wilayah Levan, Mesir, dan Ottoman. Wilbur mengatakan bahwa tekanan eksternal terhadap Iran adalah tindakan yang kuat dalam penyatuan semua bagiannya dan kesetiaan semua rakyatnya. Walil mazhab Syi'i dan juga raja-raja Safawi serta sekte Syiah. Dan lanjut ahamu malamihu asras sufiyin. Ciri-ciri penting di era Safawi. Ciri-ciri terpenting yaitu yang pertama Syekh Abbas ahamiyatu khasatu fi tarihil usrati sufiyah wa huwa yuntama ilal fitrati zamaniyah al-majidah allati injabat Sulaimanu al-Qanuni. Yang pertama Syekh Abbas. Syekh Abbas adalah pertama Shah Abbas atau Raja Abbas, yaitu memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah keluarga Safawi dan beliau termasuk dalam periode waktu yang melahirkan Sulaiman yang agung. Dan Syekh Abbas merupakan seorang cucu terbesar dari Babur di India. Dan Syekh Abbas ini dianggap mulia dan beliau pernah menghubungi Inggris untuk menjamin bantuan secara teknis dan militer melawan Utsmaniyah. Dan itu merupakan sebuah kejatuhan di mana umat Islam telah lama jatuh untuk saling membantu melawan satu sama lain oleh musuh-musuh Islam yang dengan senang hati memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok Islam untuk saling menyerang.
wa yara syaikhaini Makarius matla'u as-sillatu bainal Injalis wa baina Syahi Abbas biqaulihi wa fada ila Iran fi ahdi Abbas si isnani min akbaril al-Injilizi huma as-Sayr Antuni Sayroli wa akhuhu Robert wa ma'ahuma khamsuna farisan min ashabil basalah Jadi Sahken Makarios menceritakan awal hubungan antara Inggris dan Syekh Abbas, menceritakan antara hubungan keduanya, yaitu dengan mengatakan dua orang Inggris paling senior datang ke Iran selama pemerintahan Abbas, Sir Anthony Shirley dan saudaranya Robert bersama dengan 50 penunggang kuda yang gagah berani. Prinsip-prinsip militerisme modern dan juga Sir Anthony Shirley dan saudaranya Robert, beliau bersama dengan 50 penunggang kuda yang gagah dan berani. Beliau mengajukan aliansi negara-negara Eropa untuk melawan Turki. Lalu raja tersebut menyetujui hal itu dan memilihnya dalam mengatur operasi. Jadi ketika ia mulai dengan para kesatria, mereka semua membantu melatih tentara Iran dan juga melakukan perjalanan ke Eropa untuk memperkuat hubungan Eropa dengan kerajaan tersebut. Dan dalam pelaksanaan kebijakan damai, umat Kristen ini, Shah atau raja tersebut mengeluarkan selebaran kepada rakyatnya yang mengatakan bahwa umat Kristiani adalah teman-temannya dan penerus negaranya. Dan bahwa dia memerintahkan semua rakyat, Shah tersebut ini memerintahkan semua rakyat untuk menghormati mereka dimanapun, wa ikramuhum aina halu, dan mereka menghormati dimanapun mereka berada. Lanjut, at-taghyirul al-mazhabi wa nataijahu. Dan al-mabhas asani yakni min akhina al-Mustafa Hadi. Hal tafaddal ilai mashkuro. Bismillahirrahmanirrahim. At-taghyirul mazhabi wa nataijahu. Inna safina ja'alu tasi'al mazhabi ad-dawlati fi Irani wa nasifu anna al-Iraniyin istajabu li hadzal ittijah. Slide-nya. Istajabu li hadzal ittijah wa adu hadzal infisali 'anil muslimin istiqlalan lahum wa kanu hirrisina 'alaha istiqlalan lahum wa ya'ti Ismail as-Safi fursatan li mu'aradati fil i'tinab hadzal madhhab wa yaqulu Wilbar innal Ismaila ista'mala al-quwwatal qasiyata fi taghyiril madhhabi ri'ayahu ala tasyi'a wa yu'ti Wilbar isyarata lima hadatsa ba'da dzalika min sultati karijalid-din khilal hukmi ridha bihuluwi wa yaqulu inna rihalata wa rijalal irsaliyatuddin zaru Irana fi fitrati mutaakhirati min hukmi safiyyin wa taraku taqriri anil bilatil malaki fil Irani anil hayati fil qarri wal madani aniz zamanil umuril ladhi intaqala bimururi zamani ila aidil kibari rijaliddin. Jadi di sini tuh kaum Safawi menjadikan Syiah sebagai doktrin negara di Iran. Dan kami menambahkan Iran
menanggapi tren ini dan mereka menjanjikan pemisahan dari Muslim sebagai kemerdekaan mereka. Dan mereka tertarik pada kemerdekaan ini, dan Ismail tidak memberikan kesempatan kepada oposisi untuk merangkul doktrin ini. Wilber mengatakan bahwa Ismail menggunakan kekerasan untuk menggunakan keyakinan kerakyatan tentang Syiah, dan Wilber memberikan indikasi tentang apa yang terjadi setelah itu dari oposisi ulama selama pemerintahan Shah Reza Pahlavi, dan mengatakan bahwa pelancong dan misionaris agama mengunjungi Iran pada periode akhir pemerintah Safawi. Ia meninggalkan laporan tentang istana kerajaan di Iran dan tentang kehidupan di desa dan kota, dan kendali hal yang berpindah waktu berada di tangan ulama senior. Selanjutnya, Asimatus Sofin, ibu kota Safawi. Yang selanjutnya aja, Din. Bukan. Sebelumnya. Itu ya? Iya, benar. Asimat. Qulna fima sabaqa inna sahu Ismaila indama aqama dawlati Safiyati ittakhadha Tabrizu asimatulahu wa naquluhuna inna awwaluna qala asimatuhu min Tabrizi ila Qazwin liyanaju min tahdidit taroki. Ini langsung aja nih, Asimatus Sofin itu ibu kota Safawi. Dikatakan di atas bahwa ketika Shah Ismail mendirikan negara Safavid, dia menggunakan Tabriz sebagai ibu kota, dan dikatakan juga di sini bahwa Tahmas memindahkan ibu kotanya dari Tabriz ke Qazvin untuk menghindari ancaman Turki. Dimensi ini membantunya untuk memperhatikan ibu kota baru, terutama karena ia telah mempelajari seni ukir dan menjadi ahli kaligrafi yang terampil. Namun, Qazvin tidak lama, sehingga Shah Abbas I memindahkan ibu kota lagi ke Isfahan. Abbas dengan cepat dan hati-hati memilihnya, dan dengan cepat menjadikan kesibukan di bidang seni dan industri. Kemudian, al-alaqah al-ailah baina Sofin. Mimma yasifu lahu anna hadzal usrati lati nas'atus Sofiyah wa kana laha jazaru diniyah wajada biha ittijahul ajib huwa kiswatu ba'da mulukiha diddu abnaihim wa falidati qulubuhum. Faqad qulna min qabl innal Abbas al-awwal kana min azamil muluk as-Sofiyyin wa kana syadidut tasamuh ma'a masihin walakin hadar rijal kana mutabaddilal qalb jahu abna'uhu wa zawiyahuhu. Wa fi hadzal majal yaqulu Wilber inna janibal aqal faqad qatala ba'da abna'ihi wa
ahmalit ta'limil hinama tuwakkifat amiril anil hayati tauqifati irani anil syairi fit tariqir rikhai. Jadi yang terakhir, hubungan keluarga antara Safawi. Sangat disesalkan bahwa keluarga yang memiliki asuhan mistis dan berakar pada agama ini menemukan arah yang aneh di dalamnya, yaitu kekejaman sebagian raja-rajanya terhadap anak-anaknya dan manisnya hati mereka. Kita katakan sebelumnya bahwa Abbas I adalah salah satu raja terbesar di Safawi dan sangat toleran terhadap orang Kristen. Tetapi pria ini berhati dingin terhadap putra dan kerabatnya. Dan dalam hal ini, Wilber mengatakan bahwa sisi yang kurang mulia dan pemerintahannya di Syab Abbas muncul dalam hubungan keluarganya ketika ia membunuh beberapa putranya dan mengabaikan pendidikan kaum Ahrens dan pelatihan mereka dalam metode pemerintahan. Iri hati dan ketakutan seseorang mengambil tempatnya dan kekuasaan merusak dengan itu. Masa depan orang disebut negara diciptakan di atas tahta oleh serangkaian raja yang tidak pantas bahkan mengutuk orang Iran, seperti ketika Pangeran Al-Kir menghentikan hidup, Iran berhenti berjalan dalam kemakmuran. Dan mereka memberitahu alasan yang mendorong Syekh Abbas untuk berlaku keterlaluan, untuk memperlakukan anak-anaknya dengan keterlaluan sampai mencapai tingkat kemudaan dan kemudaan dalam hidupnya, bahwa ia telah melihat asistennya dan kawan-kawannya memuliakan dan membubarkan mereka, dan akhirnya ia membubarkan mereka. Safi Altai mewarisi dari kakeknya Abbas ciptaan yang keji ini. Jadi dia adalah penindas brutal dan pembunuh berdarah. Dan yang terpenting baginya adalah menyulut pembunuhan yang tidak bersalah sampai dia tidak ada keamanan yang tersisa untuk seorang pangeran senior atau emir di seluruh Iran. Selama periode penindasan ini, tentang trio orang tanpa rasa bersalah memberontak melawan dia. Jadi ada kekurangan besar yang diketahui di negara ini, dan memungkinkan itulah yang mendorong Syekh Abbas untuk melakukan kejahatan yang kami sebutkan tadi tuh. Kekurangan ini adalah ia melarikan diri dari beberapa pangeran yang akan menggantikannya, sehingga mereka akan duduk di kursi raja di bawah kekuasaannya. Tahmas Al-Awal bin Ismail, saudaranya Mirza, mencari perlindungan dengan Sultan Hussein, satu demi satu Ottoman dan keluarga kerajaan terkenal tidak mengetahui hal-hal seperti penyimpangan yang mempengaruhi wajah negara Safawi. Syukron, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Adin. Syukran ala husni bayanikum wa nasamir ila mutakallim al-akhir ana nafsi minal maudu ittijahat wa hadariyah, itu orientasi kebudayaan. Wah, bisa dilanjut. Azam Syah al-Mu'maru khilal daulah as-Sufiyah fabuniyat majmu'atu minal mumarat wal qibab fi hadzal asr wa la yazalu al-katsiru minha mawjudan hatta al-an wa qad intazat mabani hadzal asri bil alwani al-muta'addadah
wal fasifasai az-zahriyah wa kasurat al-buniyatu fil hadaiq wa ala syawatil bahrani wal anhari. Jadi kejayaan arsitektur di negara Iran terjadi pada masa Daulah Safavid atau Sufiyah. Maka dibangunlah berbagai macam lintasan jalan dan dibangunlah sebuah produksi untuk memproduksikan pedang-pedang di masa ini. Dan sebagian besar mereka dan sebagian tanda-tanda besar itu masih ada sampai sekarang. Dan bangunan-bangunan pada masa ini dibedakan dalam segi mozaik warna-warni dan juga kecerahannya. Dan mayoritas mereka memiliki sebuah bangunan di daerah taman-taman di pinggir laut dan sungai. Wa ba'da qabara Muhammad al-Mahruqi fi Naisabur misalan namudiji haitsu tadammu al-hadiqah nafsaha Rafatun Umar al-Khiyam. Waqad buniyat qasuran katsiratun biwasitati Syah Abbas wal muluk akharin minal usrati sufiyah fil hadaya ikil mulukiyah malakiyah wala yazalu fi asfahani al-qasur al-azimah wa kadzalika majmu'atun minal qusuri qa'imatun ala tuli sahilin bahari Qazwina. Jadi setelah makam Muhammad al-Mahruq di Naisabur, makam Muhammad al-Mahruq di Naisabur ini merupakan salah satu contoh yang khas, bukti yang khas, di mana taman itu sendiri termasuk sisa-sisa peninggalan Umar al-Khayyam. Dan banyak istana yang dibangun oleh Syah Abbas dan raja-raja lain yang masih dalam keluarga Safavid di daerah taman milik kerajaan. Dan Isfahan masih memiliki istana yang besar, daerah Isfahan. Dan terlihat juga berbagai macam istana di sepanjang itu memiliki istana di sepanjang pantai laut Kaspia. Dan amma min nahiyati tadwin wa ta'lif faqad inhata fi hadzal asri ghaliban idza tajahat al-jahudu ila al-inayah bil alfazi duna al-inayah bil mawdu'i fa asbahat ahammu mutta'atul lil kitabi tatamashalu fil isti'mal al-asalibi al-mazinah katawariyah wal jinsi was syaja'i wat tabaqi wal alghazi wat tawarikhi wa amsal hadhil asya'i allati tantashiru fil usuril ad-dha'fi wal inhadari. Wa katabat risalah falasafiyah fi hadzal asri walakinnaha lam yakun fiha illa ibtikaran qalil wa ittajahat fil ghalibi ila iddata kitabati at-tafsirati allati katabaha as-sabiquna wa faqad at-tasawwufu quwwatahu al-muwajjahatu asbaha aqiman. Jadi adapun kodifikasi dan kepengarangan biasanya mengalami penurunan di era ini. Jadi kayak para pengarang buku, pengarang kitab ini memiliki penurunan di era ini. Karena ketika ada sebuah upaya yang diarahkan untuk memperhatikan kata-kata. Namun kebanyakan orang mereka tidak memperdulikan sebuah judul atau topiknya. Jadi kegembiraan terpenting dalam menulis sebuah buku ialah penggunaan teknik dekoratif seperti sebuah permainan kata-kata atau bersifat genre atau asonansi dan juga bersajak kayak puisi gitu atau teka-teki dan juga sejarah. Dan hal seperti itu menebar di zaman kelemahan dan kemunduran. Dia menulis surat filosofis di daerah ini,
tapi hanya sedikit inovasi yang terkandung di dalamnya. Hal itu sebagian besar mereka cenderung menulis ulang atau jiplak bahasanya, mengikuti yang sebelum-sebelumnya. Interpretasi yang ditulis oleh para pendahulu. Jadi mereka itu menulis ulang, bukan memiliki karya yang baru. Dan para sufisme di masa itu mulai kehilangan kekuatan dalam mengarahkannya, dan juga kebanyakan dari mereka itu menjadi tidak bermanfaat. Lanjut. Nihayatus Sufiyin. Masa akhir Daulah Sufiyah. Jahatu ad-Daulah Sufiyah tahun an-nihayah ba'da Abbasul Awal. Kama zakarna min qablu, walakin hadza al-inhadar zada wuduhan fi ahdi Sultan Husain ba'da an rafa'a Mahmud bin Waish al-Afghani rayatul Asyani wa istawala ala hurratun wa mashhadun. Jadi negara atau Daulah Safawi ini cenderung menuju akhir setelah Abbas I, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi setelah Abbas I ini menuju akhir atau penurunan. Penurunan ini semakin jelas pada masa pemerintahan Sultan Husain setelah Mahmud bin Wais al-Afghani mengibarkan panji pemberontakan dan menebut Herat dan Mashhad. Summa istawala ala al-Asfahani al-Asimah sana 1135 Hijriah atau 1772 Masehi. Wa ba'da wafatun Mahmud sanatun 1142 atau Masehinya 1729. Khalfahu akhuhu Ashraf. Wa ta'rifu hadhihi al-harakah bil qabzati al-afghaniyah wa fi hadzal asna'i tu'arridat Iran ligozzu ru'usi wa ghazzu Usmani. Jadi kemudian mereka merebut Isfahan. Isfahan itu ibu kota pada masa itu. Pada 1135 Hijriah atau Masehinya 1772 Masehi. Dan setelah kematian Mahmud pada 1142 Hijriah atau 1729 Masehi, beliau digantikan oleh saudaranya namanya Ashraf. Gerakan ini dikenal sebagai sebuah lompatan Afghanistan atau yang bertujuan untuk menjadi sasaran Iran untuk invasi Rusia dan juga Ottoman atau Utsmaniyah. Wahina idin tuqaddimu an-Nadir Qali allazi yuntama ila qabilah at-Tarqiyah hiya afsharu awshar kanat taskunu biladi Khorasan. Faturatu Ashraf min Iran wa wadu'a ala kursi al-hakim Tuhmas Asani walidu Sultan Husain allazi kana hakiman qablahu. Jadi saat itu Nadar Kuli ya, Nadar Kuli yang berasal dari suku Turki dan juga Afsor atau Sar yang mendiami negara Khorasan. Ketika Nadar Kuli berkuasa itu maju. Lalu Al-Ashraf diusir dari Iran dan ditempatkan di kursi kekuasaan. Adapun Tahmas II, yaitu ayah dari Sultan Husain yang merupakan penguasa sebelum dia, mereka memerintah atas nama ini selama sekitar 10 tahun.
summa wa tufi Abbas as-salis ba'da fitratul faqobat Nadir Qali ala al-Ammar bismi Nazir Syah wa in qarada bizalika uswatus sufiyin. Kemudian mereka semua ini menggulingkan dan menempatkan putranya Abbas III di tempatnya. Lalu setelah Abbas III meninggal, setelah beberapa saat, jadi Nadir Qali itu menyita masalah itu, menyita semuanya dalam istana ini atas nama Nadir Shah, dan keluarga Safawi akhirnya punah pada tahun 1140 Hijriah, 45 Hijriah atau 1723 Masehi. Syukran ahdan minni ma sabaqa min asrin fa minallah wa ma sabaqa min sa'atik fa min nafsik. Syukran hadzal minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. طيب تخلصتم من البيان؟ Intahannya Ustaz. شغل فيديو، شغل فيديو. كم عدد الطلبة الحاضرون اليوم؟ شغل الفيديو كله. كيف حالكم جميعا؟ هل أنتم بخير؟ Alhamdulillah, bikhair Ustaz. خير أستاذ الحمد لله. أين عبد الحليم؟ موجود أستاذ موجود. كم عدد الطلبة كلهم يعني؟ 34 أستاذ 34. 34 والحاضر منهم من كم؟ العدد كلهم 40 والحاضر 34. 34. طيب ابعث إلي إلى واتساب الخاص بي طيب أستاذ. يعني كشف الحضور اليوم. شكرا. طيب أستاذ. طيب أرجو منكم يعني الصحة والعافية بعد يعني طوال أو طول الإجازة العطلة بعد عيد الفطر. في الحقيقة يعني المفروض نحن نجتمع ونلتقي في الأربعاء يوم الأربعاء الماضي، ولكن للأسف الشديد أننا نلتقي في يوم العطلة. يوم العطلة ويسق أو ماذا نبي أو نسيت، ولذلك هذا أول لقائنا بعد ماذا بعد عيد الفطر، ونحن في شوال، وندعو إلى الله تعالى أننا جميعا بالصحة والعافية وأن نعيد بالخير واليمن والبركات إن شاء الله. طيب في الحقيقة يعني في هذا اليوم نحن سنستمع المحاضرين يعني المقالتين كبديل لما فات في الأسبوع الماضي، لأن الفصول الأخرى فصول الجيم قد وصل إلى موضوع الدولة العثمانية. الدولة العثمانية خلاص، ولذلك نحن يعني نتخلف في البحث، ولذلك أرجو يعني من المجموعة السابعة والثامنة في يوم الأربعاء القادم يعني عليكم باستعداد يعني المقالة والتحضير أو التقديم المقالة. طيب مبحثنا اليوم عن ماذا؟
عن الصفوية، وبعد أن نستمع ويعني التقديم من هذه المجموعة، أنا أقول أن الترجمة يعني جيدة، الترجمة من هذه المجموعة جيدة، ولكن القراءة بالعربية غير جيدة، أكثرهم يعني غير جيدة. مثلا حينما نقول نقرأ صفويين، الصفوية، صوفيين، هناك فرق كبير بين الصفويين والصوفيين، ولذلك في القراءة لابد أن يعني تتمارن لكي يعني يستفيد المستمعون على وجه المناسب. يعني إذا كان الصفويين قل يعني بالطلقة بقراءة صحيحة الصفويين، وهكذا. مفهوم هذا؟ يعني بالنسبة للقراءة لابد أن يعني تمارس حتى تخرج من فمك المخارج والقراءة الصحيحة. كثير يعني مثلا الصفويين قرئت بالصوفيين مثلا، هذا يعني الكلمتان المتغيران بل متنافران، صوفية والصوفي، ولكن الصفوي نسبة إلى يعني صفي الدين، ولذلك يسمى الصفوية. المؤسس هذه الدولة هو صفي الدين، ولذلك يسمى يعني ما يقال في إندونيسيا باسم ديناستي صفوية، نسبت إلى صفي الدين وليست إلى الصوفيين. يعني أريد أن أؤكد أن القراءة يعني هام جدا في الدراسات الإسلامية والعربية. طيب، اجعلني host يا عبد الحليم. أنا أو co-host مثلا ممكن. ماذا يعني نتعلم عن الحضارة الإسلامية في عصر الدولة الصفوية؟ نحن نتكلم عن الدولة الصفوية على وجه عام، على وجه يعني ليست دقيقة، ولكن في هذه المادة، مادة التاريخ الأول ولا الثاني، التاريخ الأول، نحن نريد أن نتكلم على وجه يعني عام عن الحضارة الإسلامية بوجه عام، بدءا من الحضارة الإسلامية في أول أمرها في عصر النبوة، عصر الخلفاء الراشدين، مرورا إلى عصر من الخلافة الأموية والخلافة العباسية والخلافة في مصر، يعني ممالك في مصر. ثم الآن نحن نبحث أيضا عن الحضارة في عصر الدولة الصفوية، وبكرة وغدا إن شاء الله سنبحث موضوعين على يعني في دفعة واحدة، يعني العثماني هذا يعني عثماني وربما
عن ماذا؟ بعد عثماني أو عثماني مغول أو في جنوب شرق آسيا هكذا. يعني الهدف من هذا البحث، الهدف والغرض الأساسي من هذا البحث هو التعرف بالحضارة الإسلامية بوجه عام. يعني من العيوب أو عيب لنا كدارس في التاريخ الإسلامي لا نعرف مثلا بوجه عام ما هو الدولة الصفوية، ما انتماؤه الدينية، هل الدولة الصفوية دولة سنية أو شيعية؟ لماذا يعني تحولت هذه الدولة من السنية إلى الشيعية، إلى التشيع؟ وأيضا أنا ألاحظ آنفا يعني كثير منكم من هذه المجموعة تقرأ مثلا الصفوية بالصوفية، ثم التشيع بالتشيع أو بالتشيع، يعني قراءة يعني خاطئة غير صحيحة. لابد أن يعني تمارس في القراءة العربية قراءة صحيحة جيدة واضحة. أما بالنسبة لدقائق الأمور في عصر الصفوية فهناك كثير يعني الكتب يعني المكتوبة في هذه الدولة الصفوية، سواء في عبر الشبكة إنترنت أو في كتب المطبوعة، كتاب yang diterbitkan. هناك كثير يعني في مثلا في كتب التواريخ الكبيرة ككتاب التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية لويل جوران، أحد مستشرق الغربي الذي كتب التاريخ الإسلامي بطريقة موضوعية يعني dengan cara objektif. Will Duran, the history of civilization, sejarah peradaban, Islamic civilization. وقد يعني ترجم إلى اللغة العربية الحضارة الإسلامية، وأيضا ترجم إلى اللغة الإندونيسية، أنا لا أعرف. وهناك أيضا كتاب ألفه دكتور شلبي ب9 مجلدات، في كل مجلد يبحث على وجه خاص، يعني الدولة واحدة يعني على الحدة. مثلا في الجزء السادسة نبحث عن الدولة الصفوية يعني بمبحث طويل. وإذا أردتم أن مثلا تتوسع في معرفة الدولة الصفوية ارجع إلى هذه المراجع. أما كتاب بروفيسور دكتور أماني لوبيس الذي يعني وجد في أيدينا الآن هي كمثابة يعني الدليل العام، petunjuk awal، الدليل الأول في تعرف على الحضارة الإسلامية والدول والممالك يعني الخلافة الإسلامية المنتشرة في أنحاء العالم كثيرة. هذا أول ما أريد أن أؤكد. ثم المهم يعني مثلا تنسب الأسرة الصفوية، ما هو الصفوية ولا الصوفية، إلى صفي الدين الإردبيلي. يعني تنسب بمعنى
dinisbahkan, diatribusi, dikaitkan Usrah Safawiyah ini, ya, dinasti Safawiyah. Usrah bermakna dinasti Safawiyah, ila Safiyuddin. Safiyuddin min Safi. Safi. لذلك يسمى الصفوية. يعني الحقيقة هو من شيوخ الصوفية. يعني كان زمان قبل يعني انتقاله إلى مذهب التشيع أو مذهب الشيعة، هو من الصوفية. وكما نعلم أن الصوفية حتى الآن الصوفية السنية مثلا هذا يقترب مع الشيعة، بحيث أن الصفوية والإيران والإمامية والشيعة الآن في إيران هم يزورون، يعني يحثون بزيارة القبور ويقرأوا يعني المدائح، والمدائح ليست نبويا فقط ولكن المدائح البرزنجي كما يعني نعمل في السنية برزنجي، لكن ليست لمدح النبي فقط، لمدح الأئمة أئمتهم من علي وحسن وحسين وفاطمة وموسى الكاظم إمام الجعفر الصادق وهكذا. هذا ما يعني نفرق بيننا وبينهم. نحن نمدح فقط يعني في برزنجي مثلا نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نكفر يعني الصحابة، ولكن الصفوية والشيعية هم يكفرون أكثر، يعني كثيرا من الصحابة، بل هم يكفرون يعني أمهات النبي صلى الله عليه وسلم كعائشة رضي الله عنها. هذا يعني واضح يعني وجلي من خلال كتاب التيارات الإسلامية. هناك فرق بين الشيعة حتى الآن وبين أهل السنة والجماعة. هذا أول ما أريد أن أؤكد. يعني القراءة والترجمة جيدة، ولكن القراءة لابد هناك تصحيحات وتصويبات. وفي هذا الموضوع نحن قد يعني تعرفنا من خلال البيان السابق عن نسبة الأسرة الصفية، ثم كيف تتولى هذه الدولة، ثم أيضا قد بحثنا أيضا عن أسباب تشيع الصفوية، sebab-sebab tersyiahkannya ya, dinasti Safawiyah. Tasyayyu', dengan tasyayyu' menjadi Syiah, asbab menjadi Syiah as-Safawiyah. Yani kanat Iran kama qulna min qabl khadi'atan lil Mughal 'iddat qurun. Wa kana haula'i wathaniyin. كما أن بعضهم دخل النصرانية أو دخل الإسلام دون أن يعرف روحه وحضارته كما ذكرنا من قبل، وغرب التشيع على من أسلم من حكم المغول. أما الشعب فكان حائرا ضعضعته الأحداث، فلما جاء الصفويون ووقفوا أمام العثمانيين وجه لوهز أعلنوا تشيعهم ليكونوا جبهة يواجهون العثمانيين السنيين. ويبدو أن السياسة كانت من أهم العوامل التي دفعت بالصفويين إلى إعلان تشيع إيران. فإن إيران هذا هو يعني خطأ في الطبع، salah cetak, salah tulis ya. فإن إيران بذلك فإن إيران بذلك وقعت بين جبهتين سنيتين. هذا أيضا الخطأ في الطبع. الخطأ جبهتين سنيتين هما منطقة الهند والأطراف في الشرق،
ومنطقة الشام ومصر والعثمانيين في الغرب. نقطة. Ya. Jadi bacanya al-qira'ah labudda an takuna sahihan wa يعني وصواب حتى يعني نستفيد من قراءتنا ويستفيد المستمعون بقراءتنا. Masalan wakanat Iran kama qulna, sebagaimana kami katakan sebelumnya, Iran asimah as-Safawiyyin fi Iran bad'an min Tibris summa intaqala al-asimah ila Isfahan, walakin kulluha fi Iran hatta al-an as-Safawiyyin Reza Pahlavi summa يعني حدث انقلاب ماذا كوديتا من Khomeini. Iran kama qablu khadi'ah lil Mughul. Sebelumnya itu Iran ini berada di wilayah khadi'ah lil Mughul. Iddat qurun, selama beberapa abad itu tunduk pada kekuasaan Moghul ya. Moghul itu orang-orang yang Timur Leng ya. Orang-orang yang menyerang Baghdad ya. Dan umat Islam Abbasiyah kemudian berada di bawah kekuasaan Moghul yang pada waktu itu masih wa kana haula'i wathaniyin. Mereka itu orang-orang Moghul itu ya orang-orang penyembah berhala ya. Yang disebut dengan kaum paganisme. Wathaniyin bermakna paganisme. Penyembah. Kama anna ba'dahum dakhala Nasrani. Sebagian masuk Kristen, jadi nggak punya agama sebenarnya mereka. Seperti kita dulu dinamisme dan animisme. Ketika Hindu datang, dia meluk Hindu. Ketika Islam datang, mereka. Audakhlal Islam duna ya'rifa ruhahu wa haqqahu. Walaupun masuk Islam, orang-orang Moghul ini tidak mengetahui apa spirit Islam itu, apa peradaban Islam sebenarnya. Oleh karena itu, karena di Iran pada waktu itu masih banyak orang Syiah, maka ghalabat tasyayyu' ala man aslama min hukmil Mughul. Ghalabat tasyayyu', maka Syiah itu kemudian menjadi mayoritas lah, mengalahkan. Mayoritas yang masuk Islam itu Islamnya adalah Islam yang berwajah Syiah, orang-orang Moghul yang masuk Islam. Tapi mereka sudah menguasai Iran dan mereka kebanyakan adalah penganut Syiah. Karena mungkin yang ditemui oleh orang Moghul waktu itu adalah yani hada an asbab at-tashayyu' as-Safawiyyin min Moghul summa walidhalika fa hunaka al-awamil al-siyasiyah. نقرأ في هذا ويبدو أن السياسة كانت من أهم العوامل التي دفعت بالصفويين إلى إعلان تشيع إيران. Nampaknya memang politiklah yang menjadi ahamil awamil, faktor terpenting allati dafa'at bis-Safawiyin, yang mendorong orang-orang dinasti Safawiyah ini ila i'lani tashayyu' Iran, mendeklarasikan apa? Iran menjadi Syiah, tashayyu' Iran. Karena mereka memang banyak bersekongkol dengan orang-orang Inggris ya, penjajah ya, Moghul yang memang pada waktu itu Moghul itu Timur Leng sedang berseteru dengan orang-orang Sunni, ya, Utsmani, orang-orang dinasti di India, Islam di India, kemudian di Mesir ya, itu semuanya Sunni semuanya dan sedang berperang kepada Moghul kemudian bersekongkol dengan Syiah. Sampai sekarang Arab Saudi dan sebagainya berperang di Hutsi ya, di Yaman dengan orang-orang Syiah Iran sampai sekarang itu terus
Jadi dengan mengetahui sejarah kita tidak aneh ya, di mana sekarang persaingan antara Syiah Sunni itu juga terus berlanjut hingga abad modern sekarang ini. Jadi faina Iran bidzalika waqa'at baina jabhatain sunniyatain. Ya, berada di tengah dua kekuatan sunnah, dua jabhatain sunniyatain. Ya, yaitu dijepit oleh Mantiqatul Hind wal Atraq di Syarq di timur, dijepit oleh wilayah India dan Turki yang Sunni, dan kemudian di barat wilayah Palestina, ya, Syria, Syam, Mesir, dan wilayah yang kekuasaan Utsmani, ya, Utsmani sampai juga ke Hijaz pada waktu itu, Fil Gharb. Jadi inna ad-dhaghth al-khariji ala Iran kana 'amalan qawiyan fi tauhid jami' ajza'iha wa ikhlas ahliha bi muluk as-Safawiyyin wal manhaj asy-Syi'i. Ya. Jadi rakyat itu, orang-orang bangsa Iran itu ya harus bersatu menjadi Syiah untuk melawan kekuatan umat Islam Sunni di timur dan di barat itu, sehingga mereka kemudian kompak gitu. Ini adalah merupakan persoalan yang bersifat politik. Kenapa mereka lebih ke Syiah itu sebenarnya lebih banyak politik. Tsumma nabhas an aham malamih asr Safi. Berapa malamih? Ma makna malamih? Malamih, malmah, beberapa kilasan tentang masa Safawiyin ini, atau kilasan atau pembahasan singkat malamnya. Ya, malamnya. Misalnya tahaluf Syah al-Abbas al-Nasihiyin. Mereka ini karena memang berperang kepada Sunni, mereka lebih dekat kepada orang-orang Kristen ya, ketimbang dengan orang-orang Islam Sunni. Kemudian secara singkat juga dibahas tentang at-taghyir al-madhhabi, ya, perubahan mazhab dari Sunni ke Syiah di Safawiyah ini, dan bagaimana kemudian dampaknya, nataijuhu, ya. Jadi memang dampaknya sangat besar sekali terhadap perpecahan umat Islam. Mauqi' Iran kharaqa inqisaman fil jabhah Islamiyah baina i'lan at-tashayyu' wa ta'assub lahu fi Iran hajizan bainal manatiq sunniyah. Gara-gara Iran ini, persatuan umat Islam Sunni menjadi terfragmentasi. Khalaqa inqisaman wa mauqi' Iran khalaqa inqisaman. Letak geografis Iran yang berada di tengah-tengah itu membuat terfragmentasinya, terbaginya kekuatan umat Islam. Ya. Hajizan bainat, jadi menjadi pemecah antara dua timur tadi dengan di barat, jadi dipecah oleh Iran ini. Jadi memang sangat strategis tempatnya. وهكذا يعني الترجمة اتجاهات حضارية itu dikatakan masalah amma an ta'lif at-tadwin wa ta'lif. Kita melihat sedikit tentang peradabannya di masa Safawiyah ini min nahiyat at-tadwin wa ta'lif, ya, faqad inhatta fi hadzal 'asr ghariban, secara umum menurun dibandingkan dengan peradaban Islam di periode-periode sebelumnya. Min hadits tadwin, penulisan, ya, tentang ilmu pengetahuan. Id ittajahat al-juhudu ila inayah bil alfaz dunal inayah bil maut. Kenapa inhatta? Kenapa terjadi degradasi atau turun? Karena upaya-upaya perbukuan, tadwin wa ta'lif, penulisan karya ilmiah pada waktu itu lebih cenderung kepada al-juhud ilal inayah bil alfaz, kepada fokusnya itu hanya sekedar inayah bil alfaz, ya. Perbahasaannya saja yang lebih menonjol, dunal inayah bil maut, tanpa
memperhatikan substansi atau kontens yang seharusnya. Jadi tidak ada perkembangan ilmu pengetahuan. Karya sastra memang meningkat, tetapi karya-karya ilmu pengetahuan, sains dan teknologi memandek ya. Fasbahat ahamu mut'ah lil kitab tatamathal fi istimalil asalib al-muzayyinah. Maka kebanyakan kitab-kitab yang tulis itu kita lihat mut'ahnya itu kita bisa menikmatinya itu hanya dalam uslub-uslub yang muzayyana, yang bercorak sastra yang bagus, yang indah ya. Tapi kosong dengan ilmu pengetahuan. Ya. Ada tauriyah ini dalam tadi sudah dijelaskan dengan bahasa Indonesia yang baik, al-janas, saja, tapi bacanya bukan al-janas ya. Saja, bacanya janas. Tadi saya perhatikan bukan janas. Jins atau apa gitu. Ini dalam balaghah yaitu ada ya. Ya ini kira-kira begitu dalam masalah peradabannya ya. Peradaban yang muncul justru di sini lebih banyak peradaban yang seni ya. طيب هذا ما يعني أريد أن أؤكد وألاحظ بعدما سمعنا التقديم من المجموعة السادسة الآن. طيب بالنسبة للأسبوع القادم هل مستعد يعني المجموعة كم؟ السابعة والثامنة مستعد؟ إن شاء الله أستاذ. طيب نلتقي مرة أخرى في الأسبوع القادم اليوم القادم مع المجموعتين مجموعة السابعة والثامنة إن شاء الله. هل هناك سؤال قبل نختتم؟ ما في؟ من رئيس الفصل؟ حليم؟ ما في سؤال؟ ما في أستاذ. طيب نختتم بقراءة الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. عليكم ورحمة الله وبركاته. استأذن. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. Waalaikumsalam وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.